wabarakatuh. Sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Oke, pada hari ini saya alhamdulillah bisa menengok kebun kembali seraya merawat tanaman kopi kami yang telah mengalami pembungaan. Dan ini bunga-bunga tersebut sudah mengalami kelayuan atau sudah kehitam-hitaman ya. Maka yang harus kita lakukan adalah membuang bunga-bunga seperti ini ya, agar tidak terlalu lama di sini. Nah, jikalau ini tidak mau rontok secara alami, maka bunga-bunga tersebut akan membusuk pada ruas-ruas ini dan seharusnya menjadi bakal buah. Dia itu tidak akan menjadi bakal buah sebab mengalami pembusukan. Maka solusinya agar tidak terlalu lama bekas-bekas bunga seperti ini ya, dan agar tidak mengalami pembusukan, maka kita harus telaten dan teliti selalu membuang kayak gini. Jikalau tidak dibuang, dikhawatirkan dia tidak mau rontok secara alami atau gugur secara alami ya, sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pembusukan. Sehingga kalau sudah terjadi pembusukan, yang seharusnya bunga-bunga tersebut menjadi bakal buah, maka tidak akan menjadi bakal buah. Nah, seperti ini kan sudah menjadi bakal buah, tinggal kita tunggu pembesarannya aja, dan kita selalu melakukan perawatan secara intensif ya, terus menerus secara maksimal ya. Ini buangi aja kayak gini terus menerus ya. Anda boleh pakai alat semisal kuas ataupun sapu yang agak keras ya, bukan lentur ya. Yang penting bakal buah tersebut tidak mengalami kepatahan atau kerontokan. Nah ini ya, boleh Anda pakai alat kuas boleh, ataupun sapu lidi yang ujungnya itu juga boleh ya. Ayo langsung kita lakukan perawatan terus menerus supaya teman-teman semakin jelas dan semakin paham bagaimana cara merawat tanaman kopi setelah musim bunga raya. Ini yang harus Anda lakukan seperti ini ya, terus menerus ya. Anda jangan beranggapan wah petani kopi kok rumit ya kayak gini, karena kita ingin menghasilkan yang maksimal ya. Nah, tidak ada sesuatu hasil yang maksimal kok tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, itu tidak ada. Nah, kalau sudah seperti ini kan bakal buah, tinggal menunggu pembesaran aja. Ini juga sama ya. Lanjut kita perjelas lagi agar teman-teman semakin paham dan semakin mengetahui bagaimana cara merawat kopi setelah musim bunga raya. Nah, ini kan kelihatan bakal buah. Ini masih hitam kayak gini, nggak mau rontok. Nah udah bakal buah ya, kayak gini. Ini juga sama, pokoknya kalau sudah hitam kayak gini dan dia tidak mau rontok secara alami, maka kita paksa untuk rontok ya, kayak gini ya. Nah ini kayak gini. Padahal banyak teman-teman petani itu berharap agar bunga tidak rontok. Ya bunga tidak rontok itu ada masanya ya. Ada masanya. Artinya bunga tidak rontok itu sebelum mengalami penyerbuan. Kalau sudah mengalami penyerbuan ya harus dirontokkan ya. Kalau tidak mau rontok dan itu bersemayam ataupun tidak mau rontok secara alami ya, dan tidak digugurkan seperti ini, dia akan mengendap terlalu lama dan akan mengalami pembusukan. Saya ulangi, akan mengalami pembusukan. Sehingga kalau mengalami pembusukan, bunga-bunga tersebut seharusnya menjadi bakal buah, malah tidak menjadi bakal buah. Nah, itu yang saya alami sobat ya. Semoga sobat semakin tahu dan semakin paham
bagaimana cara merawat kopi setelah musim bunga raya. Ya, karena saya berharap teman-teman pemula yang ingin menggeluti dunia perkopian, kita bisa sukses bersama dan bisa memajukan perkopian Indonesia ya. Jadi maju itu bersama-sama, nanti bisa menghasilkan hasil puas bersama-sama. Kita harus saling tolong menolong, tidak harus bentuk material ya, bentuk pengetahuan dan bentuk spirit kesemangatan juga. Kita harus selalu tolong menolong kepada sesama manusia ya. Dan jangan lupa Anda selalu bersyukur, karena bersyukur itu yang kita harapkan adalah bertambahnya nikmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini adalah wujud syukur saya ya di dalam merawat kopi, karena tahun demi tahun mengalami progres yang baik, maka saya berinisiatif untuk menular-nularkan pengalaman yang saya lakukan, yang saya ketahui, agar semakin bermanfaat dan semakin dimanfaatkan oleh teman-teman petani kopi, sesama petani kopi di Indonesia ya. Nah, ini yang saya lakukan seperti ini sobat ya. Ini hanya sekedar contoh. Mungkin teman-teman bisa mempraktekkan di kebun masing-masing dengan tekun. Nah, syukur-syukur kebunnya itu kok luas banget. Anda lakukan seperti ini dengan ketelitian dan ketelatenan, maka insya Allah tahun depan ya Anda menghasilkan kopi yang hasilnya lebih 2 dari lipat hingga sekarang ya. Itu yang saya harapkan. Kita sukses bersama, kita maju bersama ya, sehingga kita memperoleh hasil yang maksimal sesuai apa yang kita inginkan ya. Ini seperti ini ya, dibuang semuanya. Kak, berarti merawat kopi itu semuanya itu pembuangan? Iya, memelihara dan membuang banyak membuangnya ya. Seperti halnya ranting yang kita pelihara paling 1, 2, 3, 4, mentoknya 5 sampai 6, selebihnya buang semua. Ya, daun juga sama. Daun yang kita pelihara itu daun-daun seperlunya saja, selebihnya kita buang semuanya. Jikalau daun-daun itu memang berlebihan, karena berlebihan itu juga tidak baik. Apapun kita kok berlebih-lebihan itu tidak baik. Yang baik ya sedang-sedang aja. Daun juga sama. Ini seperti ini kan berlebihan, ini buang, ini kita buang ya, sehingga yang bawah ini yang bawah ini itu mendapatkan sinar, sehingga fotosintesisnya itu bisa sempurna ya. Ini juga sama kita buang ya, kayak gitu kan enak dipandang ya, enak dipandang. Ini juga menghalangi kita buang. Oh, sinar sudah masuk, ini juga menghalangi kita buang ya, kayak gitu kan enak dipandang, daunnya kelihatan ya. Sehingga fotosintesisnya itu bisa sempurna. Ini juga dapat pada ranting ini juga dapat, kan seimbang jadinya. Maka yang Anda lakukan di dalam merawat kopi itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Jangan memburu nafsu ingin berbuah lebat. Jikalau Anda tidak melakukan perawatan yang maksimal, lakukan perawatan yang maksimal terlebih dahulu, maka berbuah lebat itu akan hadir sendirinya, akan datang dengan sendirinya. Nah, seperti ini kita buang teman-teman, jangan ragu-ragu ya. Nah, ini ya, kan kelihatan ini bakal buahnya. Oke. Jikalau tidak buang, ini ketutupan, bekas bunganya ketutupan, dan jikalau tidak akan rontok secara alami, maka dia akan membusuk di sini. Jikalau membusuk di sini, seharusnya menjadi buah kopi dia
gagal menjadi buah kopi ya. Ini buang semuanya ini ya. Nah ini enggak Pak, kalau ingin melihat ini kan bakal buah, ini hitam kayak gini lah bekas bunga, kita buang. Nah, kita buang. Nah kelihatan kan, nah bakal buahnya kelihatan. Maka bersih, rapi, dan indah, insya Allah akan tumbuh atau besar secara optimal dan maksimal ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Anda menonton juga semakin paham dan semakin tahu bagaimana cara merawat kopi khususnya setelah masa pembungaan selesai. Apabila kekeliruan dan kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani kopi Indonesia.